Warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri 2 Kedung Gendang, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Kedung Gendang, serta teman-temanku yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayah bagi kita sekalian, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul bersama dengan keadaan sehat walafiat tanpa suatu aral apapun. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam Allah semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak mendapat syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini kami akan menyampaikan tentang kisah kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada zaman dahulu di negeri Arab. Sebelum lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam disebut dengan zaman jahiliyah. Apa artinya? Ayo, siapa yang tahu? Ya, kata jahiliyah artinya bodoh, sehingga zaman jahiliyah adalah zaman kebodohan. Pada saat itu masih banyak orang yang menyembah patung, menjadikan patung buatannya sebagai Tuhannya, menganggap rendah derajat wanita, memperjualbelikan manusia, berjudi, meminum minuman keras, dan berbuat hal-hal yang hina. Untuk itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memberantas kebodohan itu melalui hadirnya utusan sang pembawa risalah kebenaran. Pada suatu hari, datanglah seorang raja dari negeri Yaman yang bernama Raja Abraham dengan membawa pasukan bergajah ke kota Mekah. Tujuannya untuk menghancurkan Ka'bah. Hal ini karena ia merasa tersaingi dengan adanya Ka'bah yang menjadi pusat ibadah. Sedangkan ia telah membangun sebuah gereja sebagai tempat peribadatannya, namun sangat kalah populer dengan Ka'bah. Penyerangan Ka'bah oleh pasukan bergajah itu terjadi bertepatan dengan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tanggal 20 April 571 Masehi. Karena bertepatan dengan adanya pasukan bergajah yang menyerang Ka'bah, maka tahun kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu bertindak terhadap tentara biasa saja? Bukankah mereka menjadikan tipu daya untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia? Dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong yang melempari mereka dengan batu yang berasal dari tanah yang terbakar dan menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Teman-teman, tahukah kalian siapa nama ayah Nabi Muhammad dan siapa ibunya? Siapa ayahnya? Abdullah. Ya,
Abdullah dan ibunya bernama Siti Aminah. Beliau lahir dalam keadaan yatim karena ayahnya sudah meninggal dunia sejak beliau dalam kandungan. Beliau lahir pada hari 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau 20 April 571 Masehi di kota Mekah. Nah, untuk mengetahui lebih lengkap sejarah tentang Nabi Muhammad SAW, yuk kita bernyanyi bersama lagu Kisah Sang Rasul. Kisah Sang Rasul. 1, 2, 3. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. 2 bulan di kandungan wafat ayahandanya, tahun Gajah dilahirkan yatim dengan kakeknya, sesuai adat yang ada disusui Halimah. 6 tahun usianya wafat ibu tercinta. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. 8 tahun usia kakek meninggalkannya, Abu Thalib pun menjaga, paman paling membela. Saat kecil pengembala, dagang saat remaja, umur 25 memberi istri Khadijah. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Di umur ke-30 mempersatukan bangsa, saat meletakkan batu Hajar Aswad mulia, genap 40 tahun mendapatkan isyarat, ia pun menjadi Rasul akhir para anbiya. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Hadirin yang berbahagia, dari apa yang telah kami sampaikan tadi tentang tentara bergajah yang menyerang Ka'bah dan tentang kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW, dapat diambil hikmahnya antara lain: 1. Kita harus yakin dan percaya bahwa Allah adalah satu-satunya penolong yang dapat menolong kita dari segala sesuatu, karena kekuasaan Allah lebih besar dibandingkan dengan apapun. 2. Nabi Muhammad SAW adalah teladan kita yang dapat dijadikan sebagai panutan. Hadirin yang berbahagia, demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalam.
What?